Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 29 Agustus 2025. Renungan didasarkan dari kitab 1 Petrus pasal keempat ayat 7 sampai dengan 11. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kehadiran-Mu yang senantiasa dalam kehidupan kami. Kesenantiasaan itulah yang Kau nampakkan melalui berkat, kuasa, penyertaan, dan kekuatan kepada kami. Sehingga setiap perjalanan kami tentu karena Engkau berkehendak melalui mujizat dan karya-Mu yang memimpin dan memampukan kami menjalani kehidupan ini. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan adalah kekuatan cinta-Mu yang memimpin, menyertai, dan memberkati kami. Supaya setiap langkah kami benar-benar pada jalan kehidupan dan kebenaran yang Kau tunjukkan kepada kami. Berfirman-Lah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukan, dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Engkau berikan pengampunan kepada kami, dan kami percaya Roh Kudus Engkau sendiri ya Tuhan Yesus hadir dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. 1 Petrus pasal keempat ayat 7 sampai dan ke-11, demikian sabda Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 29 Agustus 2025 adalah Jadilah Tenang. Tidak gampang untuk menjadi tenang dalam situasi yang mencemaskan, mengkhawatirkan, sedang terbeban, mengalami pergumulan, pergulatan, beban hidup yang begitu besar. Atau menjadi tenang ketika ujian, kenaikan kelas, atau ujian semester, atau ketika bertanding dalam sebuah perlombaan. Kemudian juga dalam situasi yang bagaimana, misalkan kemarin saya mengatakan di jalan raya menjadi tenang ya tidak gampang. Apalagi kalau sudah jamnya mepet. Teks yang kita renungkan menjadi menarik. Sebelum kata jadilah terang, ada frasa kuasailah dirimu. Berarti ada sebuah proses di mana kita bisa menjadi tenang. Kenapa demikian? Kuasailah dirimu berarti menyangkut dengan diri kita yang kemudian berelasi atau bersanding damping dengan situasi keadaan di sekitar kita. Mau nggak mau, ketika kita menjalin komunikasi, kontak sosial, menggunakan media, bercakap-cakap, berdiskusi, melihat tayangan televisi, membaca buku, dan berdialog dengan siapa saja, tentu soal pikiran iya, tapi soal perasaan juga. Sehingga pikiran perasaan itu kemudian juga mampir dalam diri kita yang kemudian berdialog, sehingga membentuk, bahkan bisa jadi mengubah ketatanan kehidupan yang
kita bangun. Misalkan biasanya begini, karena dapat informasi, hal yang baru yang kita pikirkan, rasakan, bisa gedek, bisa bergoncang, dan lain sebagainya. Ya, karena interaksi itulah yang benar membuat kita menanggapi segala sesuatu, tinggal responnya bagaimana. Apakah respon kita kemudian menjadi tanggap dalam keadaan oke, saya menerima dan memaknainya, atau respon kita kemudian justru itu mengganggu diri kita. Waduh, saya merasa dihakimi. Waduh, kok saya disalahkan terus. Waduh, bagaimana dengan keadaan diri saya dan lain sebagainya. Nah, kuasailah dirimu berarti ada bagian kita, bukan hanya soal bertahan. Aku nggak mau, oh bukan begitu. Tapi bagaimana kita mengolah situasi, bagaimana kita mencermati, bagaimana kita kemudian berpikir benar, membangun sudut pandang yang tepat, dan pada akhirnya memaknainya menjadi sebuah solusi yang baik untuk diri kita. Atau misalkan hal itu tidak baik-baik saja untuk kita yang bersumber dari dunia luar atau yang di sekitar kita. Lalu bagaimana kemudian kita secara khusus memposisikan diri. Tadi soal respon, soal menanggapi itu kan menjadi penting, karena itu yang ada dalam diri kita. Maka kuasailah dirimu menjadi kunci dalam proses yang kita lakukan, supaya kita menjadi tenang. Ketika air itu obok-obok nih Bapak Ibu, yang aku, yang putri, dan anak-anak, kan tidak tenang dalam bahasa kita. Tidak tenang. Tapi apakah air yang kita obok-obok itu, kalau lagunya Yosua kan diobok-obok, airnya diobok-obok. Apakah kemudian air itu terus kemudian beriak, muncrat-muncrat bahasanya? Kan ada saatnya juga tenang. Ketika tidak ada lagi yang mengobok-obok. Demikian juga kita. Maka menarik ketika dalam situasi bangsa dan negara kita saat ini. Ada yang mengatakan 2029 akan terjadi krisis. Atau 2030 ketika mendapatkan bonus demografi. Ketika angkatan kerja atau angkatan produktif itu melimpah di Indonesia. Apakah kekuatan atau potensi ini menumbuhkan kehidupan bangsa dan negara kita? Sehingga target 2045 disebut dengan Indonesia Emas. Dan peringatan yang ke-100 tahun, negara kita bukan saja menjadi macan ompong, tapi menjadi macan Asia, macan dunia. Atau sebaliknya, karena banyaknya, tadi saya mengatakan, angkatan kerja dalam usia produktif, sementara lapangan pekerjaan itu terbatas. Akses lain sebagainya juga hanya dimiliki oleh orang tertentu saja. Bisa menjadi faktor yang membuat negara ini tidak menjadi sejahtera, tidak menjadi aman, dan lain sebagainya. Bisa chaos dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan demikian. 2030, 2029. Berbahaya dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita lihat di YouTube, bagaimana kita kemudian menyiapkan tahun 2029 atau 2030 untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa baik dan tidak. Loh, kalau kita mendengar begitu, bagi yang sudah siap mengatakan, oh yuslah, kayak biasa nih. Ora apa-apa, jenenge urip ada saatnya mengalami krisis dan tidak. Lalu bagaimana mereka yang tidak sedang baik-baik saja? Maka melihat 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu menghantui. 5 tahun itu cepat. 4 tahun ya cepat sekali. Persis sekarang di tahun 2025. Ini sudah bulan Agustus, bahkan di akhir. Ketok ewing ini ku nembe Januari. Sepertinya kemarin itu baru bulan Januari. Rasanya itu saya masih mengingat. Oh iya ya, bulan Januari kemarin ini dan itu. Masih ingat dalam pikiran saya. Masih terasa di hati saya. Tiba-tiba sudah bulan Agustus akhir. Besok sudah September. Oktober, November, Desember. 4 bulan lagi sudah tahun baru. Rasa cepat banget. Apalagi nanti menuju tahun 2029 atau 2030. Waduh, cepat banget. Bukankah kadang ini kadang semakin menekan diri kita? Maka pesan apa yang kita terima dalam tema Jadilah tenang. Yang pertama,
di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-7, kita perhatikan, supaya kamu dapat berdoa. Menjadi tenang berarti apapun yang terjadi di sekitar kita, yang terpenting adalah kehidupan kita yang kita harus kuasai. Misalkan, mungkin saja ada di antara yang kakung, yang putri, dan saudara, Bapak Ibu, pernah tidak bisa tidur. Saya dulu waktu SD, mau studi tur, kalau saya kelas 5 atau kelas 6, ke Yogyakarta dari Purwokerto. Waduh, itu pengalaman pertama mau ke Jogja. Mimpinya sudah luar biasa, berharapnya sudah luar biasa. Numpak bis AC, meng Jogja sing pertama kali. Enggak bisa tidur saya. Dipaksa tidur enggak bisa, karena pikiran sini. Takut nanti kelainan, terlambat. Terus kemudian sudah membayangkan asiknya dan sebagainya. Enggak bisa tidur. Hanya menantikan hari di mana saya mau berangkat. Saya yakin juga yang kakung, yang putri mungkin pernah begitu. Daripada tidur, nanti terlambat acara berikutnya, kemudian ya diteruskan saja. Nah, demikian juga atas kehidupan kita semua. Supaya kamu dapat berdoa. Bagian terpenting dalam kehidupan kita adalah berdoa. Sehingga ketika kita berdoa, apa yang terjadi? Bukankah ada hal yang kita rasakan? Soal apa? Soal tadi disebutkan, kendalikan dirimu. Soal kendali diri kita. Maka ketika bukan saja kekuatan kita yang mengendalikan diri, tapi menyerahkan pada kendali Tuhan yang mengendalikan diri kita, maka kita akan bisa menemukan ketenangan itu sendiri. Jadilah tenang. Maka kita harus menghampiri Tuhan, harus percaya kepada Tuhan, harus berserah kepada Tuhan. Saya yakin di antara saudara semuanya, kalau misalkan dia naik motor, kita selalu berdoa kok, saya yakin. Atau ketika ada saudara pasang hidup, atau kerabat kita, kemudian sedang bepergian, kita berdoa, Tuhan tolong selamatkan, pimpinlah sampai di tempat tujuan yang selamat dan pulang ke rumah dengan selamat. Bukankah doa itu menjadi bagian kehidupan yang jauh lebih berharga? Karena di dalam doa itu, kita berserah, kita menjadi percaya. Dan yakinlah, ketika kita menyapa Tuhan, semua karena Tuhan sudah mengambil inisiatif itu dengan menyapa kita, sehingga hati kita tergerak, dan tentu saja kuasa itulah yang memampukan kita bisa mengendalikan diri dan menjadi tenang. Maka syarat satunya adalah, dan pesan pertama, berdoalah. Pesan yang kedua, kita perhatikan secara khusus di ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Di ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-10 jelas, berdoa bukan hanya diam, tapi melakukan sebuah tindakan. Di ayat ke-8, kasihilah. Kemudian yang ke-9, memberi tumpangan. Ke-10, melayani. Jadi justru ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kasih, memberikan tumpangan dan melayani, maka itulah yang kemudian membuat diri kita bisa bergerak, melakukan respon segala sesuatu dengan baik. Kalau kita sudah dibangun dengan sesuatu yang baik, maka hal apapun yang di sekitar kita, sekalipun keadaan itu tidak baik-baik saja, tapi yang baik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dan kita hidupi dalam tindakan yang benar, yang baik itu sendiri, itu akan menjadi berkat. Sehingga ada kekuatan di mana kita bisa bertahan, mengantisipasi dalam segala hal yang tidak baik-baik di sekitar kita. Maka lakukanlah yang baik dalam kebenaran firman-Nya, supaya firman itu hidup, sehingga dalam situasi yang tidak baik-baik saja, kita tidak menjadi tertekan, kita tidak menjadi cemas, kita tidak menjadi khawatir, dan kita tidak kemudian kehilangan harap. Dan sebagai penutup, dalam tema jadilah tenang. Untuk menjadi tenang ada proses. Dan kita semua sudah berproses di dalamnya, apapun itu. Maka yakinlah ketika kita berproses untuk menjadi tenang, dan kita menyerahkan kepada Tuhan, maka segala sesuatunya juga Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Maka teruslah kemudian kita berdoa. Teruslah kita percaya. Yakinlah
sampai dengan kita keluar dari persoalan, tekanan, atau kita mendapatkan pengharapan dan Tuhan mengabulkan doa kita. Sesungguhnya Tuhan itu sudah bekerja ketika kita percaya. Bahkan ketika mungkin kita menyaksikan Tuhan, Tuhan juga terus bekerja di dalam kehidupan kita. Maka jadilah tenang, seperti di ayat 11. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Karena Ia punya kuasa dan kemuliaan itu, maka Ia akan bekerja dalam kehidupan kita. Jadilah tenang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi tenang. Dan ketika kami menjadi tenang, maka ada proses kami harus menguasai diri. Dan sebelum proses menguasai diri, tentu ada di dalamnya. Kami berdoa, harus percaya kepada-Mu Tuhan, dalam seluruh tindakan dan laku hidup kami. Dan itu kami nyatakan juga dalam kehidupan kami bersama dengan yang lain. Sehingga dalam hal yang baik yang Kau nyatakan kepada kami bisa bertahan, kami bisa mengantisipasikan, kami memberi jawab atas setiap kehidupan yang tidak baik-baik saja yang ada di sekitar kami, yang bisa mempengaruhi juga ketidakbaikan untuk hidup kami. Tapi kami percaya yang baik yang dari-Mu Tuhan, kuasa dan kemuliaan itu bekerja dalam kehidupan kami kini dan selamanya. Karena Engkau-lah ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Karena Engkau Juru Selamat kami, maka kami yakin Engkau hadir, memberkati kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Amorisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Erni Tanisip, Ibu Pratiwi Hadi Wahyono, anak Nasya Alana, Saudara Gilbert, Ibu Susilowati, Ibu Frida. Demikian juga Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Maratun Subarti, Bapak Sarun, Bapak Barti Binyamin, Ibu Sari Budi Santoso, Bapak Kristian Dauri, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunato Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkatilah ya Tuhan setiap kehidupan hamba-Mu ini dengan pertolongan, dengan kasih, kemurahan, mujizat dan kuasa yang dari-Mu yang memulihkan setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarga yang mendampingi, hanya kekuatan cinta dan berkat-Mu Tuhan yang hadir memberkati setiap kehidupan hamba-Mu ini. Demikian juga kami percaya memberkati dan menolong kami dalam segala kerinduan, harapan, permohonan, di tengah segala kekhawatiran, pergumulan, tekanan, keputusasaan, dan hal-hal yang lain yang tidak menyenangkan dalam diri kami. Kami yakin Engkau memberkati dan menolong kami. Memberkati kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami yakin Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, maka kehendak-Mu yang mulia yang hadir dalam kehidupan kami. Dan secara khusus kami yakin memberkati setiap kehidupan anak cucu kami, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga mereka, termasuk harapan dari rumah tangga anak dan cucu kami untuk memiliki putra. Berkati dan tolonglah. Sempurnalah kasih-Mu yang memberikan berkat, sempurnalah kasih-Mu yang menyatakan mujizat. Kami percaya Tuhan. Kami yakin Engkau memberkati keluarga besar GKJ Sari Mulyo. Demikian juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.